Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan tanpa henti meskipun itu tidak pernah kita minta. Tapi apapun yang Allah berikan itu pastinya adalah sesuatu yang kita perlukan. Walaupun kadang-kadang kurang kita sadari dan kurang kita syukuri. Allah tempat kita senantiasa berharap segala balasan-balasan atas apapun yang sudah kita lakukan di dunia. Dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan usaha apapun yang kita rasakan berupa ketidaknyamanan ketika kita berusaha taat kepadanya. Dan setiap hal yang kecil pasti akan Allah lihat, pasti akan Allah ganjar berupa kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah meskipun ketaatan itu belum tentu adalah sesuatu yang nyaman bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang menyebut namanya saja sudah membawa kita lebih dekat dengan Allah. Apalagi ketika kita bisa mencintainya lebih daripada manusia-manusia yang lain, lebih daripada ibu dan bapak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau sepenuh hati, dan karena itulah ketika kita mengikuti beliau itu tidak menjadi beban buat kita, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti dikumpulkan ketika di yaumil qiyamah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita semua memasuki surga bersama dengan Rasulullah dan tetap dekat dengan beliau di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah beserta bapak-bapak yang mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi dan sayangi. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan sharing kita tentang better family, tentang keluarga yang lebih baik. Banyak sudah yang kita bahas, terhitung sudah 7 pertemuan sama yang hari ini, 5 bareng saya, 1 bareng Ustadz Wimar. Dan kita sudah bahas tentang banyak sekali. Dimulai dengan kita bahas bahwa inti daripada Islam adalah perubahan. Dan saya berharap ketika ibu-ibu sudah datang ke sini setiap pekan, ini ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Meskipun kadang-kadang perubahan itu mungkin belum dinotis, belum disadari oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi perubahan itu pasti merupakan sebuah kepastian bagi orang-orang yang mulai mau untuk membuka dirinya dan mengkaji Islam. Kita bahas tentang perubahan, kita sudah bahas di dalam Al-Quran bahwa Allah membimbing perubahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita. Kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita, pasti nanti akan ada perubahan yang kelihatan. Itu adalah rumus di dalam Islam. 2 pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana cara melakukan perubahan yang gak kelihatan itu. Beberapa di antaranya adalah memahami sejarah, referensi di masa lalu. Dan kemarin kita bahas tentang meyakini sesuatu di masa depan, yaitu adalah visi gitu ya. Baru kemarin kita bahas, sekarang rame di dunia sosial media tentang orang yang gak mau punya anak kan gitu ya. Supaya dia masih terlihat awet muda. Pantesan aja ibu-ibu di depan saya ini kelihatan tua ya. Karena anaknya banyak. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perlu saya sampaikan gini. Jadi memang semua itu tergantung niatan kita. Semua itu tergantung dengan apa yang kita tujukan kepada Allah. Kalau ada orang yang menikah karena cuma untuk awet muda, sebenarnya mendingan dia nggak usah nikah sekalian. Karena itu bisa lebih awet muda lagi. Dan sebenarnya semuda-mudanya manusia ya tetap nanti akan tua. Gitu. Maksud tua itu adalah bukan pilihan kita, tua itu adalah sebuah kepastian. Dulu ketika saya masih belum muslim, ketika saya mau nyari istri, menurut ibu-ibu sekalian yang saya cari apanya dulu? Cantik dong, kan pasti fisik kan, apalagi yang saya cari. Orang saya nggak ngerti yaumil qiyamah, orang saya nggak ngerti tentang surga dan neraka, orang saya nggak ngerti tentang pengurusan anak dan segala macam, maka pasti saya cari yang cantik, yang saya cari yang benefit bagi saya di dunia. Karena saya nggak tahu benefit bagi saya di akhirat. Kan kita udah bahas kemarin ya,
Orang yang mikirin dunia akan cari hal-hal yang menguntungkan dia di dunia. Tapi sebelum saya masuk Islam lagi, selain cantik yang saya pilih apa lagi? Seksi dong, namanya laki-laki. Pasti pengennya yang seksi. Kan itu kan benefit di dunia yang pasti kita dapat, kan gitu kan ya. Maka kalau saya cari pacar lah yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi pertanyaannya, kita nggak usah bicara Islam dulu ya. Kalau seorang yang bukan muslim, dia cari pacar, pasti cari pacar yang playful, pasti cari pacar yang cantik, cari pacar yang seksi. Tapi begitu dia mau serius untuk nikah, kira-kira indikasinya berubah atau tidak? Tergantung. Kalau dia mikirin anak, maka dia nggak hanya nyari yang playful, tapi dia nyari yang keibuan. Makanya kalau kita nggak bicara tentang Islam pun, begitu seorang laki-laki milih seorang istri, dia akan cari yang keibuan. Bukan yang main-main, paham gak sih maksudnya? Bukan yang pintar dandan, tapi dia akan cari yang keibuan. Karena ketika dia pacaran pengennya yang happy-happy, ketika dia nikah pengennya yang keibuan. Itu bukan muslim. Artinya pandangannya, visinya cuma sampai apa? Cuma sampai di dunia aja. Nanti kalau punya anak pantas enggak kalau kayak begini yang jadi istri saya. Kerjaannya tiap hari pergi kemana-mana. Kerjaannya tiap hari ngecekin HP, cari produk-produk terbaru yang diskon. Check out terus tiap hari, gitu kan ya. Tiap hari ada paket datang ke rumah. Kalau kayak gini kira-kira cocok nggak jadi ibu daripada anak-anak saya? Dia mikir kalau effortsnya lebih banyak kepada urusan-urusan lain bukan pada diri sendiri, pantas nggak disuruh masak GoFood aja, gitu kan ya. Nah ini pantas nggak kira-kira jadi ibu daripada anak-anak saya? Seorang laki-laki mikir gitu. Itu pun kita belum bahas Islam loh. Kita cuma bahas ketika di dunia saja. Ketika saya masuk Islam, pikiran itu berubah. Pikiran itu menjadi yang saya pikirkan adalah pertama, dia bisa taat sama Allah atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak taat sama Allah, ini nanti akan bawa masalah bagi saya dan masalah bagi anak saya dan masalah bagi akhirat saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ibu saya bilang, "Lik, kenapa kamu pilih calonnya yang kerudungan?" Saya tunjukin baru fotonya doang. "Kenapa kamu pilih calon yang kerudungan? Sudah gitu orang Jawa lagi. Sudah gitu dia muslim lagi. Kan mami kan sudah kasih tahu, mami pengennya enggak yang kayak gitu. Minimal enggak kerudungan lah." "Emang kenapa Mi? Kerudungan tuh kemarin mami lihat supermarket maling. Kerudungan tuh fanatik Lik, kita tuh jangan sama orang yang fanatik Lik, gak usah ditunjuk-tunjukin kalau dia tuh baik, udah baik kan sama Tuhannya aja, gak usah ditunjukin keluar." Itu pandangan ibu saya, paham sampai di sini? Saya jawab sama ibu saya, "Mi, kalau orang tuh gak kerudungan, cewek gak kerudungan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih dalam proses. Saya cuma nyeritain ketika saya nyari istri, tentu saya nyari istri yang gak usah saya ajarin lagi. Gitu maksudnya, saya udah mau lari gitu maksudnya. Saya perlu orang yang nemenin saya, bukan orang yang saya ajarin lagi. Saya bilang, Mi, kalau orang ini gak kerudungan berarti dia itu tidak taat pada Tuhannya. Karena bukan Felix yang nyuruh dia kerudung. Bukan Felix yang minta dia kerudungan, yang minta dia kerudungan Tuhan dia. Lah kalau Tuhan dia yang sudah ngasih dia makan dari dia kecil sampai dia dewasa, yang ngasih dia kehidupan dari dia kecil sampai dewasa, ngasih dia semua yang dia nikmati dari dia kecil sampai dengan dewasa, mulutnya masih bisa normal, matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa mendengar, badannya normal, segala macam itu semua yang kasih Tuhan dia. Kalau sama Tuhan dia yang ngasih semuanya aja, dia nggak mau taat dengan pakai kerudung, apa yang jamin dia bisa taat sama Felix? Masuk akal sampai di sini. Nah, ini cara berpikir orang yang berbeda ketika dia belum muslim sama sudah muslim. Maka saya bilang kalau Felix misalnya nikah sama orang kerudungan, Felix nyusahin diri sendiri. Kenapa nyusahin diri sendiri? Karena sama Tuhan aja dia nggak mau taat, apalagi sama suami yang mungkin